Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube Bang Raju Channel yang dirahmati Allah, di kesempatan ini kita akan membahas tentang kisah sufi unik sembuh setelah ditemui gerombolan bidadari. Beliau adalah Abu Ubaidah Abdul Wahid bin Zaid al-Basri, salah seorang sufi besar di zamannya. Beliau lahir dan besar di kota Basrah, Irak. Di kota ini pula beliau mengakhiri hayatnya pada tahun 177 Hijriah. Sebagaimana kebanyakan ulama, sejak kecil beliau sudah mendapatkan pendidikan intensif dari lingkungannya. Guru yang paling berperan dalam membimbingnya di jalan kesufian adalah Hasan al-Basri. Lewat Hasan al-Basri lah beliau mulai menapati tingkatan kehambaan, sehingga mengantarkannya menjadi sufi dan zahid kenamaan di zamannya. Bahkan menurut catatan Al-Hafiz Al-Munziri dalam Syiar A'lam An-Nubala, selain masyhur sebagai pembesar sufi, beliau juga dikenal sebagai orator ulum. Setiap nasihat-nasihatnya selalu didengar oleh siapapun. Hal tersebut dikarenakan apapun yang dikatakan selalu bersumber dari hati yang tulus. Dari hati ke hati, itulah metodenya. Hal itu pernah ditegaskan dalam salah satu ceramahnya. Nasihat-nasihat yang muncul dari hati pembicara akan selalu sampai pada hati pendengarnya. Selain memberikan nasihat kepada para pengikutnya, hari-harinya juga selalu dihiasi dengan ibadah tanpa henti. Setiap malamnya tak pernah sepi dari bermunajat dengan Sang Ilahi. Syekh Daud Al-Antaki dalam kitabnya Tainul Asiwab fi Akbar Al-Usiyat menceritakan pada suatu malam, sebagaimana biasa Abdul Wahid bin Zaid menjalani rutinitas beribadah di sebuah masjid. Entah tak seperti biasanya, malam itu ia merasa sakit yang luar biasa pada betis kakinya. Walaupun begitu, ia tetap memaksakan untuk tetap beribadah. Namun, tak sampai usai satu rakaat, ia sudah tersungkur merintih kesakitan. Ia memutuskan untuk beristirahat di mihrab masjid dengan harapan siapa tahu nanti malam sudah reda sakitnya dan ia bisa meneruskan ibadahnya. Ia tidur dengan alas seadanya. Sarungnya ia lipat untuk dijadikan bantal sementara ia terlelap dengan segala kesakitan. Tiba-tiba dalam tidurnya ia seakan-akan ditemui gerombolan wanita yang menyerupai bidadari. Ia pun sampai tak bisa menggambarkan cantiknya, karena baru sekali ini selama hidupnya di dunia ditemui bidadari seperti itu. Belum sempat ia mengakhiri kekagumannya, salah seorang di antara mereka sudah berkata pada yang lainnya sambil memberikan perintah, "Rawatlah dan jangan sakiti ia," sampai menunjuk ke arah Abdul Wahid bin Zaid seperti perawat. Kemudian bidadari itu memerintahkan untuk melapisi tikarnya dengan 7 permadani. Bantal sarung pun diganti dengan bantal hijau yang aduhai. Tak lupa badannya pun dioleskan dengan minyak wangi yasmin yang semerbak harumnya. Setelah itu, betisnya yang sakit itu disentuh oleh bidadari tersebut seraya berucap, "Berdirilah, semoga Allah memberikan kesembuhan dan lekaslah terusan solatmu," serunya. Ajaib, ia pun bangun dengan kaki sempurna. Tak ada lagi sakit yang terasa. Ia pun kembali melanjutkan rutinitasnya, menghidupkan malam beribadah sebagai rasa syukur atas karunia-Nya. Menurut informasi Abu Nuaim Al-Asbihani dalam kitab Hilyatul Aulia, di masa akhir usianya, cobaan sakit itu kembali menghampirinya. Bahkan separuh badannya mengalami kelumpuhan. Jadi ia sama sekali tidak bisa melakukan aktivitasnya. Semua kegiatan mengajar, beribadah terpaksa ia lakukan di atas ranjangnya. Namun istimewanya, dalam kondisi seperti itu ia pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
agar menghilangkan kelumpuhan itu ketika wudhu, agar tidak menyusahkan orang lain yang membantunya. Karena kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah pun mengabulkan doanya. Jadi setiap ia hendak berwudu, kaki dan badannya bisa digerakkan menuju tempat wudhu. Namun setelah sampai di tempat tidurnya, kelumpuhan kembali menyerang badannya. Di antara kalam hikmah yang pernah disampaikan, dikabulkannya doa selalu disertai dengan ikhlas. Tidak ada pemisah antara keduanya. Wallahu a'lam bishawab.